Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi pada pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai statistika. Nah, untuk statistika, kita akan membahas dari sekilas pandang, istilah yang berkaitan dengan statistika, penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan letak data. Dan terakhir kita akan mempelajari mengenai ukuran penyebaran data. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan belajar mengenai sekilas pandang dan istilah-istilah yang berkaitan dengan statistika. Perlu kalian ketahui, statistika itu merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari mulai dari pengumpulan data, pengolahan, penyajian data, hingga menganalisis dan menafsirkan data-data agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan, perencanaan, dan kesimpulan. Lalu, sebenarnya beda nggak dengan statistik? Nah, kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mulai pengumpulan hingga menafsirkan data, nah kalau statistik itu adalah laporan dalam bentuk angka atau diagramnya. Jadi diolah dulu, dibuatkan analisis dan tafsirannya, dan akhirnya setelah diolah dengan ilmu statistika akan terbentuk laporan yang disebut dengan statistik. Ada beberapa istilah dalam statistika yang perlu kalian ketahui, mulai dari populasi dan sampel. Populasi itu adalah seluruh objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel itu adalah sebagian dari objek yang benar-benar akan kita amati. Contoh, Ibu akan melakukan penelitian di desa Sukagali. Berarti yang menjadi populasinya itu adalah seluruh warga desa Sukagali. Nah, Ibu akan melakukan penelitian itu hanya kepada 100 orang kepala keluarga. Berarti yang menjadi sampelnya itu hanya 100 kepala keluarga di desa Sukagali. Jadi jelas ya perbedaan dari populasi dan sampel. Sampel itu merupakan bagian dari populasi. Next, ada yang namanya data dan datum. Nah, datum itu adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian. Contoh, Ibu melakukan penelitian terhadap petak sawah. Pada sawah pertama diperoleh hasil luasnya itu sebesar 2.400 meter persegi. Sawah kedua 2.200 meter persegi, sedangkan sawah ketiga 2.700 meter persegi. Nah, luas per petak sawah, ini luas sawah pertama, kedua, dan ketiga itu disebut datum. Sedangkan keseluruhan kumpulan datum, jadi keseluruhan luas petak sawah pertama, kedua, dan ketiga, jika dikumpulkan itu disebutnya data. Itu ya, jelas perbedaan datum dan data. Yang ketiga ada data itu dibedakan berdasarkan dua. Pertama, jenisnya, yang kedua, cara memperolehnya. Kalau berdasarkan jenisnya, ada data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan berdasarkan cara memperolehnya, ada data cacahan, ada yang namanya data ukuran. Nah, kalau data kualitatif itu data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Contoh, kalau sifat bagus, baik, dan jelek misalnya ya. Kalau keadaan objek misal tinggi, pendek, atau sedang, itu contoh data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu data yang menunjukkan jumlah ukuran objek, jadi biasanya berbentuk angka. Contoh, kumpulan berat badan siswa 12 YI1, itu kan hasilnya pasti berbentuk angka ya, berat badan 50 kilo, 45 kilo, atau 100 kilo. Lalu lanjut, ada yang namanya data cacahan. Kalau data cacahan itu data yang diperoleh dengan cara mencacah atau membilang atau menghitung. Contoh, Ibu ingin menghitung jumlah telur yang berada di kulkas. Berarti kan Ibu harus mencacah ya, membilang. Jadi dihitung telur yang pertama, kedua, dan ketiga. Oh iya, jumlah telurnya ada 3 dalam kulkas. Contohnya seperti itu. Yang terakhir ada data ukuran. Kalau data ukuran itu diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Contoh, kalian ingin mengetahui panjang tongkat pramuka, berarti kan kalian harus menggunakan meteran. Misal didapatkan panjang tongkatnya itu adalah 2 meter. Itu ya, jadi jelas kualitatif sifat atau keadaan objek, kuantitatif berupa bilangan, cacahan itu dengan cara mencacah, sedangkan ukuran itu didapat dengan cara mengukur.
Data cacahan dan data ukuran itu termasuk kepada data kuantitatif, ya. Nah, contoh yang terakhir latihan, coba bedakan kalian manakah yang termasuk data kualitatif, kuantitatif, cacahan, dan ukuran. Nah, di sini luas sawah berarti ini disebut datanya data kuantitatif, ya. Kuantitatif karena berupa angka, berat badan kuantitatif. Sedangkan jika dilihat dari cara memperolehnya ini didapat dengan cara yang luas itu dengan cara mengukur, yang berat badan juga dengan cara mengukur, ya. Sedangkan data kualitas padi gabah kering ini disebut data kualitatif. Kenapa disebut data kualitatif? Karena ini sifat, ya, ada yang sedang, baik, dan sangat baik. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian pahami. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan.